Mari berliterasi di kelas 7C cerdas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di mana di sini saya akan membacakan cerita. Setelah saya bacakan, tolong nanti apa yang saya bacakan kamu ambil hikmahnya, kamu rangkum dan tuliskan di buku literasi yang bersampul warna apa? Kuning. Kira-kira bisa dimulai tidak? Apa yang saya bacakan? Judulnya yaitu Asal Mula Ikan Duyung. Jadi ini cerita ini berasal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ibu kotanya mana? Palu. Mau di Palu. Ya, saya mulai. Dahulu hiduplah pasangan suami istri dengan 3 anak yang masih kecil. Pagi itu mereka makan nasi dengan ikan. Masing-masing memperoleh bagiannya. Ikan yang dihidangkan rupanya tidak habis atau masih tersisa. Sebelum berangkat ke kebun, suaminya berpesan kepada istrinya, "Bu, tolong simpan ikan yang tersisa untuk kita makan nanti sore." "Baik," jawab si istri. Pada siang harinya, si istri dan ketiga anaknya makan siang bersama. Tiba-tiba si bungsu menangis, anak ragunya menangis, ingin ikan yang disimpan di lemari. Dengan sabar dia mencoba memberi pengertian. Ianya berarti siapa? Ibunya ya. "Nak, ikan itu untuk makan ayah nanti sore." Entah apa yang terjadi, si bungsu malah menangis sekeras-kerasnya. Akhirnya sisa ikan itu diberikan kepada si bungsu. Seketika itu juga tangisannya tak terdengar lagi, alias sudah diam. Setelah bekerja seharian, ayah pulang dengan keadaan sangat lapar dan lelah. Terbayang olehnya ia makan dengan ikan yang sudah disimpan oleh istrinya. Kemudian si istri menghidangkan makanan. Namun si ayah tidak melihat sisa ikan yang tadi diminta untuk disimpannya. "Bu, mana sisa ikan tadi pagi?" tanya si ayah. "Maaf ya, si bungsu ketika makan siang tadi menangis, ingin makan dengan ikan," kata sang istri. Akan tetapi bukannya mengerti dengan watak anak bungsunya, ia malah terlihat begitu marah. Saat itu juga istrinya dipaksa mencari ikan di laut. Ibu tidak boleh pulang selama belum dapat ikan di laut sebagai pengganti ikan yang telah diberikan si bungsu oleh istrinya. Tanpa belas kasihan, si istri diusir untuk pergi ke laut mencari ikan. Dengan perasaan sakit hati dan sambil dengan rasa sedih dan menangis, ia begitu berat meninggalkan ketiga anaknya, khususnya si bungsu, dan si istri pergi ke laut. Sudah lama si istri tidak kembali ke rumah. Ketiga anak yang masih kecil begitu merindukan ibunya. Mereka akhirnya mencari ibunya di pinggir laut. Terus saja mereka memanggil-manggil ibunya. Dan tidak ada jawaban dari sang ibu karena pencarian mereka akan mustahil. Tetapi sungguh ajaib,
Si ibu tiba-tiba muncul dari dalam laut. Dihampirinya si bungsu dan segera disusuinya. Berarti masih kecil ya. Si ibu berpesan agar mereka kembali ke rumah. Kata si ibu, tidak lama lagi dia akan pulang. Mereka sangat patuh kepada ibunya dan ketiganya kemudian pulang. Semalaman mereka menunggu si ibu, namun si ibu tak juga kunjung datang. Kecemasan terhadap nasib si ibu membuat mereka kembali ke laut keesokan harinya. Kira-kira berarti ketiga anak ini sayang tidak sama ibu? Bu, pulanglah ke rumah. Si bungsu ingin menyusui, ujar si sulung ketika berada di pinggir laut. Ibu mereka pun muncul dari dalam laut. Si ibu menyusui si bungsu, barulah kelihatan ada sesuatu yang berubah dengan tubuh ibunya. Ada sisik di sekujur tubuhnya. Rasa sukacita sirna berganti rasa ragu dan takut. Sini bungsu, ibu akan menyusuimu, bujuk si ibu kepada anak bungsunya. Tidak, kau bukan ibuku, tukas si bungsu. Aku adalah ibu kalian, anak-anakku. Bukan, kau bukan ibu kami, jawab si sulung sambil menarik adik-adiknya meninggalkan tepi laut. Mereka pun terus menyusuri pantai tanpa tujuan yang jelas. Tiap kali mereka memanggil si ibu, tiap itu pula muncul si ibu dengan tubuhnya yang disesaki sisik ikan. Akhirnya ibu itu menjadi ikan duyung. Separuh tubuhnya berwujud manusia dan separuhnya lagi berwujud ikan. Nah itu ceritanya, tolong sekarang dari cerita yang telah ibu bacakan, kamu ambil yang pertama hikmahnya. Cerita ini mengandung karakter apa? Terus yang kedua, tokoh jahatnya siapa? Tokoh protagonisnya siapa? Yang baik. Itu. Nah, silahkan tuliskan di buku literasi dari sekarang. Yuk, silahkan. Ya, sini.